Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang moral hazard. Nah, sebelumnya namanya yang kita bahas yaitu fraud, kan? Itu kecurangan. Nah, di situ juga ada moral hazard yang kita terangkan, yang kita bahas, dan pada pertemuan kali ini memang terkhusus untuk moral hazard, ya. Nah, moral hazard merupakan bagian abu-abu dari pelanggaran etika, kontrak, dan regulasi. Ia berada di antara tindakan etis dan kecurangan. Nah, berarti ibaratnya apa namanya di sini ini curang, ya. Nah, ini curang, kemudian ini perbuatan ini anggaplah perbuatannya semakin lama semakin baik, ya, di sini. Nah, moral hazard ini berada di tengah-tengah. Moral hazard berada di tengah, kemudian di sini baru etis. Oke. Nah, ya. Walaupun didasari atas itikat tidak baik, tetapi selalu ada pembenaran atau rasionalitas dalam tindakannya. Nah, moral hazard mungkin tidak melanggar hukum. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya. Di moral hazard ini tidak melanggar hukum, tetapi pada umumnya dianggap sebagai tindakan yang tidak elok. Moral hazard bergerak pada bagian yang lowong atau celah dari etika, kontrak, dan regulasi yang tertulis. Apalagi jika etika, kontrak, dan regulasi tersebut tidak tertulis. Jadi, moral hazard ini dia tidak bisa dipidanakan. Nah, tidak bisa dipidanakan, ya. Tidak bisa dipidanakan. Oke. Contoh moral hazard dalam ekonomi, ya. Contoh klasik tentang ini adalah pemilik rumah tidak memperhatikan perlunya pemadam kebakaran di rumahnya karena rumah ini telah diasuransikan untuk kerugian karena kebakaran. Nah, dalam hal ini penerima manfaat yaitu pemilik rumah melakukan tindakan moral hazard. Oke. Contoh lain adalah seorang karyawan yang bekerja bermalas-malasan setelah diterima di perusahaan dengan gaji tetap yang tinggi. Nah, contoh lainnya, misalnya kita ada misalnya punya kendaraan, ya, dan dimasukkan asuransi all risk. Oke. All risk berarti semua risiko, ya. Oke. Lalu si pengendara yang punya kendaraan ini tidak mengendarai dengan semestinya. Berarti misalnya ugal-ugalan. Jadi kalaupun ada goresan atau misalnya ada kecelakaan kecil, kemudian ada baret namanya, maka itu bisa diklaim, ya, diklaim di asuransinya. Nah, itu dia, ya. Jadi masih banyak lagi contohnya. Misalkan kita punya mobil juga karena sudah diasuransikan kemudian tidak membawa pemadam kebakarannya untuk truk, ya, biasanya, ya. Oke. Ada lagi yang namanya moral hazard dalam kontrak. Contoh moral hazard yang paling nyata dalam kontrak adalah kontrak antara pemegang saham atau dewan direksi dan manajemen dalam satu dewan one board system di Amerika Serikat. Oke. Remunerasi manajemen artinya kompensasi manajemen, semua yang diterima oleh manajemen yang lebih ditekankan pada pemberian bonus atau target laba. Dia telah mengakibatkan manajemen berupaya dengan segala cara untuk mencapai target yang telah dijanjikan. Jadi si manajemen, ya, berusaha bagaimana mencapai target, ya, tapi melakukan moral hazard, artinya melakukan berbagai tindakan yang kurang etis untuk mencapai target penjualan supaya bisa mendapatkan bonus, gitu, ya. Nah, manipulasi laporan keuangan salah satunya dipicu oleh adanya insentif berupa bonus yang dicontohkan oleh kontrak atau tekanan atau ketakutan jika target tidak tercapai. Ini yang disebut dengan moral hazard dalam kontrak. Dan apa contohnya? Misalnya melakukan manajemen laba. Nah, gitu. Manajemen laba, ya, itu bukan bukan merupakan sebuah tindakan yang curang atau fraud, tapi lebih kepada moral hazard, ya. Next, moral hazard dalam manajemen. Moral hazard dapat terjadi dalam tata kelola dan sistem manajemen perusahaan.
Berikut beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya moral hazard. Satu, posisi yang aman. Gitu. Posisi yang aman sehingga dia tidak bekerja efektif, tapi bekerjanya biasa-biasa saja, ya, karena posisinya sudah aman. Kedua, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya, nepotisme, ya. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga itu pertanggungjawaban yang tidak jelas sehingga orang bekerja tidak semestinya karena tidak ada SOP, standar operational procedure. Yang keempat, tidak ada ukuran kinerja yang jelas. Yang kelima, orientasi pada tujuan jangka pendek. Yang keenam, pengalihan tanggung jawab. Oke, selanjutnya moral hazard dalam bisnis lagi. Moral hazard dapat terjadi jika proses produksi dilakukan tidak sesuai dengan keharusan yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan tempat kerja. Kesalahan atau ketidakcukupan proses berdampak pada produk yang ada pada akhirnya berhubungan dengan konsumen. Komposisi bahan dan proses pencampuran dikurangi dan dilebihkan barangkali tidak membahayakan konsumen, tetapi menghasilkan produk yang berbeda dengan yang dijanjikan. Nah, jadi ada produk-produk yang ibaratnya tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai dengan harga yang didapatkan, gitu. Ya, jadi ada komponen yang dikurangi, tapi biayanya tetap, gitu. Tapi ada juga misalkan sebuah produk, misalnya anggaplah itu skincare, ya. Skincare itu dia misalnya kan untuk memutih. Nah, untuk memutihkan memang dia memutihkan, cuman nanti dia ada efek samping, ya. Dia ada efek sampingnya, mungkin dalam jangka panjang mungkin akan membuat wajah ada efek samping, nanti akan membuat kulit iritasi nantinya, ya. Tapi tujuan jangka pendeknya tercapai, ya. Jadi itulah disebut dengan moral hazard dalam bisnis. Begitu juga misalnya ada iklan susu, ya, iklan susu. Nah, cuman yang lebih banyak di situ bukan susunya yang misalnya dalam susu kemasan, ya, bukan susunya terlalu banyak, tapi gulanya, atau laktos atau glukosanya yang lebih banyak, dan kandungan susunya sangat minim sekali. Nah, itu disebut dengan moral hazard dalam bisnis. Oke, jadi itulah contoh moral hazard, dan tugas sudah kita berikan minggu lalu, ya. Nanti akan saya cek siapa yang memberikan tugas dan siapa yang tidak. Akan saya cek satu persatu. Jadi pertemuan kali ini cukup singkat, ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Nah, dan silakan nanti dipahami lagi apa sih contoh-contoh moral hazard yang lain, maka itu akan menjadi contoh untuk UTS kalian nanti, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.